Pagi ini saya kebagian untuk men-sharingkan firman Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebetulnya akhir tahun lalu, ada satu fenomena yang menarik yang terjadi. Kalau kita baca di medsos, mereka ini ada satu kegiatan baru yaitu makan buah anggur 12 biji pas malam tahun baru, jadi jam 12 malam makan anggur 12 biji di bawah meja. Nah, ini yang menarik. Menariknya kenapa? Karena kemarin juga saya memperhatikan terjadi di tempat kami. Kami kan lagi ada acara tahun baru juga sama keluarga kecil gitu ya, kumpul-kumpul. Salah satu sepupu begitu melakukannya, saya ketawa ngakak gitu ngeliat. Aduh, ini gua mau ngomong apa ya udahlah silakan. Tetapi itu adalah penggambaran betapa rentannya kita tanpa pengajaran, tanpa pembelajaran, tanpa pemahaman akan firman Tuhan yang benar. Itu yang membuat kita jadi rentan oleh situasi karena pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana kita hidup mengalami banyak kesulitan, bagaimana kita sudah melewati tahun-tahun yang sulit, kemudian tahun depan yang dikatakan lebih sulit lagi, tahun 2026 ini yang sekarang ini kita sedang jalanin, dikatakan akan suasana, akan situasi akan lebih sulit, apalagi Venezuela sudah dikerjain oleh Amerika, tetapi masyarakatnya kabarnya masyarakatnya sukacita. Nah, itu yang menarik. Kemudian Iran terjadi demo besar-besaran sampai beberapa tempat ibadah dihancurkan. Itu semua adalah gambaran dan keadaan tahun 2026 yang semakin tidak baik. Apalagi Alkitab juga berkata bahwa tahun-tahun ke depan mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kali, keadaan itu akan semakin tidak baik. Nah, itu membuat kita semakin sulit dan kita menjadi berusaha untuk mencari pegangan yang aneh-aneh gitu loh ya, yang makan anggur di bawah meja 12 biji itu sebagai pembawa keberuntungan untuk 12 bulan ke depan. Tanpa sadar mungkin hati kita bertanya, apakah ini kunci agar tahun depan tidak sesulit tahun ini? Tapi jangan ketawa dulu, jangan mengetawain dulu. Kita pun banyak yang melakukan hal yang sama. Kapan? Pada saat tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu banyak hal yang dilakukan anak-anak Tuhan juga loh ya. Itu yang melakukannya. Jadi mereka ada tradisi jam 12 malam juga ini. Saya juga aneh ini kenapa? Ini sudah waktu dari saya masih muda juga saya udah lihat itu tetangga gitu. Dia itu kalau malam tahun baru jam 12 malam menggelindingkan jeruk ke dalam rumah. Katanya supaya berkatnya menggelinding masuk rumah. Atau makanannya harus makanan ikan harus ada karena hurufnya itu yang namanya, aduh saya bilang masa hanya gara-gara makanan kita jadi beruntung gitu loh. Jadi mari kita berpikir dengan jelas dan tegas bahwa apa sih sebetulnya terjadi. Jadi tradisi-tradisi unik seperti ini tuh mudah menarik perhatian kita. Karena apa? Kita nggak punya pegangan, kita nggak punya pemahaman, sehingga jawaban sederhana namun menusuk ketidakpastian. Itu yang membuat kita tanpa terkecuali memiliki rasa cemas akan apa yang dibawa untuk tahun yang baru. Kita takut akan kegagalan, kehilangan, dan kesendirian. Ketakutan-ketakutan itulah akhirnya membuat tradisi-tradisi yang unik-unik dan menarik ini terjadi. Makan anggur di bawah meja, menggelindingkan menggelindingkan jeruk, dan lain-lain. Saya tidak melarang Imleknya, saya tidak melarang makan jeruknya, saya suka makan jeruk, saya juga merayakan Imlek. Tapi mari kita rayakan dengan akal sehat, logika akal sehat. Jadi secara naluriah manusia memang mencari pegangan apa yang bisa diharapkan. Ketika masa depan terasa kabur, kita cenderung mencari sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ritual-ritual kecil seringkali memberi rasa aman, memberi rasa aman palsu, saya tambahin.
kata palsu. Seolah-olah dengan melakukan hal tertentu kita bisa memastikan hasil yang baik. Kita mencoba memegang kendali atas nasib. Itu yang terjadi, sehingga akhirnya ritual-ritual terjadi. Ritual-ritual itu juga menggejala kemana-mana. Kalau ada anak kita yang makan anggur, karena itu pasti generasi muda ya, makan anggur di bawah meja 12 biji, beritahu dia, ajarkan dia kebenaran firman, supaya dia paham apa sih yang sedang dihadapi. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang kita dapat. Jadi kita jika kita meyakini Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, maka tahun yang baru bukanlah misteri yang liar. Nah, ada rencana, ada guideline-nya Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita baca, itu ada guideline-nya Tuhan. Tuhan akan melakukan ini, dan seterusnya. Jadi, mari kita belajar dan perdalam baca Alkitab, baca firman Tuhan, supaya kita menjadi lebih clear dan jelas. Di tahun depan adalah wilayah yang sudah Tuhan masukin. Itu yang perlu kita percaya lebih dahulu sebelum kita tiba di sana. Dia tidak bermain judi dengan hidup kita. Dia tidak sedang melempar buah dadu atau mencari ini yang batang ini yang panjang yang mana, tidak. Tetapi dia punya kepastian. Itu yang harus kita pegang. Jadi rasa aman yang sejati tidak datang dari ritual yang kita lakukan di detik pergantian tahun. Itu yang harus kita pahami. Baik itu tahun 2026 atau nanti Imlek tahun kuda. Tahun kuda. Jangan terpancang oleh itu. Nanti satu ketika saya akan jelaskan mengenai sio ya, karena itu ada yang menarik itu. Saya pernah pelajarin itu sio itu. Nah, terus bagaimana ya dengan keadaan proses hidup kita? Apakah tanpa melakukan itu kita terbebas dari proses? Pertanyaannya adalah dengan melakukan itu, apakah kita terbebas dari proses? Nah, kalau kita pahami firman, maka kita akan tahu, oh ternyata proses itu memang Tuhan buat. Nggak ada yang namanya nabi Tuhan, hamba Tuhan yang tidak mengalami proses. Kita baca kitab Nuh, kitab kejadian ya, Nuh mengalami proses, Abraham mengalami proses, Musa mengalami proses, Yosua mengalami proses, terus sampai Daud. Semuanya ada hal-hal yang harus dia lakukan di luar kemampuan dia. Semua, nggak peduli, semua. Tetapi dan semuanya di luar kemampuan dia. Tetapi Tuhan turun tangan menolong dia, sehingga apa yang menjadi di luar kemampuan dia itu menjadi dia bisa lakukan. Gitu loh. Kiamik tahu Tuhan kita. Kalau orang Surabaya ngomong bicara itu kiamik soro gitu ya. Itu Tuhan kita dahsyat. Apa yang tidak mampu kita lakukan itu bisa kita lakukan. Seperti halnya Daud. Daud itu pada saat dia melawan Goliat, apakah dia betul-betul mampu bisa melawan Goliat? Saya rasa tidak. Tetapi karena iman dia, karena dia tahu perjalanan hidup dia, karena dia tahu selama ini perlindungan Allah selalu ada dalam dia, dia selalu ada hal-hal yang Tuhan lakukan di dalam dia melawan singa, beruang dan lain-lain, sehingga titik dia harus berhadapan dengan Goliat, dia yakin gua pasti menang. Nah, itu adalah sikap Daud. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita pasti menang apapun halangan yang kita hadapi, kita pasti menang. Bahkan Tuhan bilang apa? Lebih dari pemenang. Anda tahu Daud yang dihadapi apa? Kalau saya bayangkan gini ya. Nah, ini adalah titik tengah dari ketopong. Nah, ketopong itu pasti begini modelnya. Ini ada lincipnya ini. Di sini ada lincipnya ya. Kenapa dibuat begini? Ya, ini karena memang untuk supaya bisa dicetak. Kedua juga ini supaya ujung ini yang lancip ini untuk supaya mempunyai kekuatan lebih daripada sisi yang ini. Karena kalau diserang itu
sisi yang ini pasti lebih sulit terjangkau, sisi ini yang lebih dahulu. Nah, karena sisi ini modelnya begini, maka dia jadi kuat. Nah, di situ Daud bekerja. Di situ Daud mengarahkan batunya ke arah ketopongnya Goliat, sehingga itu bisa tembus. Besi bangsa Filistin saat itu sudah maju teknologinya. Bangsa Israel kalah. Secara teknologi kalah. Filistin itu sudah mengenal besi. Itu zaman besi. Zamannya Daud melawan Goliat itu adalah zaman besi. Filistin mempunyai teknologi dan kekuatan yang luar biasa bisa mengolah besi. Makanya pedang dan tombak panah dari bangsa Israel itu diubah dari alat pertanian. Nah, kita bisa baca itu ya. Dia diubah dari alat pertanian jadikan senjata. Nah, berbeda kan? Kalau orang Filistin membuat dia. Jadi begitu hebatnya memang persenjataan yang kalah. Jangan takut dengan persenjataan yang kalah. Tapi kalau Tuhan mau menyerahkan, pasti menang. Nah, itu yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaanmu, tahun 2026 adalah tahun kemenangan buat kita semuanya. Itu yang perlu kita aminin. Jangan takut. Nggak perlu makan anggur. Makan anggur boleh ya, saya bukan melarang. Tetapi jangan makan anggur di bawah meja. 12 biji lagi. Kan konyol gitu. Saya ngeliat aja, konyol. Dia pilih anggur yang hijau. Kenapa kamu pilih yang hijau? Saya bilang gitu. Nggak ada isinya, Om. Oh iya bener, nggak ada bijinya. Jadi kalau makan bawa saja, blung. Kenapa kamu nggak pilih Crimson aja, lebih kecil, nggak ada bijinya? Oh iya ya. Tapi saya sudah terlanjur beli ini, Om. Ya sudah, makan aja, silakan. Saya cuma ngeliatin aja. Aduh, ini orang nggak paham, ini anaknya nggak paham ini. Maka sebelum kita ditertawakan orang, mari kita pelajari Alkitab lebih dalam. Bagaimana Alkitab, bagaimana Tuhan menolong kita. Dan kenapa proses-proses itu harus terjadi. Nah, kalau kita baca dalam kitab Ulangan 8 ayat 2 dan 3, kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan juga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita ternyata itu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Allahmu, jelas begitu, maaf saja sekoma. Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Makanya kalau saya ketemu orang gitu, dia nanya, Pak, sampai kapan proses ini terjadi? Saya cuma melihat, orang ini belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan itu juga luar biasa. Kalau kita baca kitab Mazmur, di situ ada Sela. Artinya apa? Di setiap proses hidup itu ada Sela yang membuat kita bisa bernafas, membuat kita bisa menikmati hidup. Itu yang Tuhan juga paham. Kalau di proses terus, bleset ini orang, bisa meletet ini orang, cemet, nggak tahu cemet, gepeng gitu ya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Pada saat kita ada masalah, pada saat kita ada persoalan, apakah kita seturut minta Tuhan atau tidak? Itu yang perlu Tuhan lihat. Sebetulnya apakah Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu, tetapi dia mau memberitahu kita. Ini loh, kamu belum ini, kamu belum ini, lakukan. Jadi nggak bisa dilewati prosesnya Tuhan, nggak bisa di skip. Kemarin itu ada yang bilang ke temannya, percuma doa nggak ada penyelesaian. Loh iya, memang nggak ada penyelesaian, tetapi ada tuntunan di situ. Nah ini loh yang penting. Orang nggak paham. Doa itu bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk menuntun kita, untuk kita bisa berjalan dalam tracknya Tuhan, sehingga pada akhirnya kita diketahui dan kita dinilai oleh Tuhan sesuai dengan target yang Tuhan tentukan, kemudian kita akan diberkati oleh Dia. Makanya di dalam setiap proses selalu ada berkat. Kalau Anda sedang mengalami proses,
percayalah pasti akan ada berkat di situ. Di situ mari kita belajar. Di ayat 3 lebih seru lagi. Jadi ia merendahkan hatimu. Menjadi kita tuh kalau orang direndahkan hatinya sampai bagaimana sih? Sampai bagaimananya, bukan ngomong soal bicara soal rendah hatinya, tapi sampai bagaimana? Sampai kalau orang-orang bilang bohwat, nggak bisa apa-apa, tahu yang bohwat ya. Membiarkan kau lapar. Nah, siapa yang sudah kelaparan di sini? Perlu kita renungkan, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana. Kemarin dijelaskan oleh Bu Ana ya, mana itu bagaimana, mereka ngambilnya berapa, sehari berapa, kemudian seterusnya detail. Kebayang nggak mana itu seperti apa? Beberapa guru sekolah teologi gitu ya, membicarakan bahwa mana itu seperti roti tawar. Saya cek sama istri saya kan tukang roti. Saya cek, rotimu yang itu yang morning bread itu kan tawar, saya bilang. Itu ada rasanya nggak? Ya ada lah, nggak mungkin nggak ada rasanya. Pasti ada asinnya dikit, ada manisnya dikit. Cuman asin dan manisnya itu hanya samar-samar sehingga orang kalau cuma makannya cepat akan terasa tawar. Tapi sebetulnya kalau dikecap pelan-pelan gitu ya, itu akan keluar manisnya, keluar asinnya, gurihnya akan keluar. Nah seperti itu. Jadi nggak ada roti tawar yang benar-benar seperti mana. Terus saya berpikir, gimana ya mencoba mensimulasikan mana? Mensimulasikan mana itu paling gampang bikin bubur yang nggak ada bumbunya, nggak ada micinnya, nggak ada garamnya, nggak pakai kecap gitu ya. Coba makan bubur tanpa apa-apa dimasak, walaupun itu tidak persis mana juga, tetapi paling nggak mendekati karena nggak kita bisa buat tanpa garam, tanpa gula, tanpa kecap, tanpa penyedap, tanpa cabai. Ada cabenya enak sih ya. Dan kita makan setiap hari selama 40 tahun. Jangankan 40 tahun, seminggu makan bubur yang seperti itu. Kalau bubur ayam enak gitu ya. Tapi kalau bubur yang seperti itu, baru kita bisa merasa apa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Yang tidak saya lanjutkan, yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Mereka belum pernah makan mana. Untuk membuat kau mengerti kesulitan, persoalan yang kita alami, itu untuk membuat kita mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia dicobai oleh. Makanya dia selesai. 40 hari dia selesai prosesnya. Kalau bangsa Israel 40 tahun gagal prosesnya. Beda dengan Tuhan Yesus. 40 hari selesai prosesnya. Iblis kalah dan malaikat melayani dia. Dikatakan begitu. Luar biasa. Jadi kemenangan-kemenangan yang Tuhan buat selalu tidak melawan firman-Nya. Yang untuk dirinya ya. Yang untuk dirinya Tuhan itu tidak melawan firman-Nya. Tetapi kalau dia berbicara tentang menolong manusia, dia bisa mengalahkan hukum alam. Buktinya di mana? Laut terbelah. Itu hukum alam. Coba sekarang saya kasih senjata model apapun untuk membelah air di ember, bisa nggak? Pasti nggak ada yang bisa. Itu hukum alam dibabat habis sama dia. Hanya untuk menyelamatkan umat Israel. Petrus berjalan di atas air. Itu menyalahin hukum alam. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Nggak ada yang bisa. Tetapi Petrus bisa karena kuasa Tuhan yang melebihi hukum alam. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi untuk dirinya, dia melakukan semuanya sesuai dengan firman-Nya. Ada dua perbedaan ini yang harus dipahami. Jadi, apa yang membuat kita takut? Pak, sudah habis Pak, ini semuanya sudah habis Pak, ini nggak bisa ditengking Pak ya. Nah yuk kita belajar kitab Yoel. Kalau begitu ending dari semuanya ini itu sebetulnya ada di kitab Yoel. Dan banyak sebetulnya, tetapi saya ambil kitab Yoel karena kitab Yoel ini menarik untuk kita bahas. Tetapi saya nggak mau bahas semua. Kalau saya mau bahas semua kita bisa bikin seminar.
Jadi saya ambil cuma satu ayat saja. Kita biar 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang habis dimakan, yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Apapun yang dihabiskan oleh belalang atau dihabiskan oleh iblis, itu akan Tuhan kembalikan. Itu yang perlu kita imani, bahwa apapun di dalam dunia ini, proses boleh terjadi, apapun boleh hilang dalam hidup kita oleh karena proses itu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi proses boleh terjadi, keadaan boleh berubah, situasi boleh nggak nyaman, tetapi kita tetap percaya endingnya Tuhan berkati, endingnya Tuhan pulihkan. Nggak bisa ditengking ya. Nah, kalau untuk menengking itu, saya ajari satu ayat ini ya. Ayat ini kan belum selesai saya baca semua itu. Saya itu sampai koma sengaja supaya kita tahu belalang ini siapa. Di dalam sebelakang pengerit itu tadi ya, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, koma, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Nah, sedih kalau kita baca itu. Ternyata kadang persoalan itu Tuhan buat. Sering memang kita yang buat karena kesalahan kita. Lebih sering lagi karena bujukan iblis. Tetapi tanpa ada apa-apa, Tuhan juga bisa buat masalah. Contohnya siapa? Ayub. Ayub, kalau kita bicara di Ayub 1 dan 2, maka kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur, yang tidak ada di zamannya seperti itu, kata Tuhan. Tuhan memuji Ayub di depannya setan, iblis, dan kawan-kawannya di surga. Itu setan iblis dia masuk ke surga, sampai ke surga loh ya. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang sampai ke surga, saya nggak tahu siapa itu. Karena surga itu tempat tahta Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Sedangkan kita di mana? Kita di Firdaus. Loh, Firdaus sama surga gimana? Beda, Bapak Ibu. Nanti baca di kitabnya Paulus, itu akan ketahuan bedanya surga dan Firdaus. Karena surga itu jelas tahta Allah, di mana Allah berkuasa. Itu sampai sana. Dan Tuhan ngomong, kamu tahu nggak hambaku Ayub? Bukannya itu Tuhan sedang memprovokasi iblis untuk ngerjain Ayub? Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca kitab Ayub, maka kita tahu pada saat di endingnya Tuhan mengembalikan semuanya 2 kali lipat. Semuanya 2 kali lipat. Harta kekayaannya, semuanya pokoknya 2 kali lipat. Itu yang didapat oleh Ayub. Jadi jaminan, bukan cashback ini ya. Kalau cashback itu kan Shopee dan kawan-kawan. Jaminan pengembalian apa yang kita dapat itu dari Tuhan. Asal kita berjalan seturut kehendak Dia. Kalau kita berjalan sakarepe dhewe, seperti Yesaya 55:8 dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh langit dari bumi rancanganmu daripada rancanganku, karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Apa yang Tuhan rancangkan semua ini, bahkan berikut persoalan-persoalan yang kita hadapi, bahkan berikut kehilangan-kehilangan yang kita alami, itu dirancangkan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk supaya kita menjadi damai sejahtera. Itu yang harus kita pegang hari-hari ini. Jadi jangan takut persoalan, jangan takut problem, jangan takut kehilangan, semuanya serahkan pada Tuhan. Istrinya sampai istilah gandol Gusti. Nah, gandol Gusti itu adalah satu hal yang sampai titik di mana kita dibawa Tuhan sampai serendah-rendahnya, sampai kita nggak bisa apa-apa.
sampai kita buat, jadi sampai kita bisa merendahkan hati kita di titik itu, maka Tuhan akan angkat kita 2 kali lipat dari titik di mana kita mulai diproses. Ini janji Tuhan. Jadi mari tahun 2026 jangan takut, jangan melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Tapi kalau kirim angpau boleh ya nanti Imlek ya Pak Tresno ya. Itu bukan ritual itu ya. Itu saya keluarkan dari jalur ritual angpau. Itu kebiasaan aja. Jangan makan anggur di bawah meja, jangan melindingkan ikan jeruk ke dalam rumah. Ya boleh-boleh aja sih, tapi dengan pemikiran-pemikiran bahwa biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita, biarlah berkat-berkat Tuhan tahun ini ada dalam hidup kita. Pemikirannya begitu, itu aja. Kita rubah cara berpikir kita supaya kita menjadi sesuai dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat dan kita semuanya diberkati.